apa kabar? Ketemu lagi di program Wakul, Wayahe Kuliner. Seperti biasanya, selama 30 menit ke depan, Wakul akan menghadirkan 3 menu yang dijamin enak. Yap, hari ini tim Wakul berada di Hotel Premier Place Sidoarjo. Hotel berbintang 3 di Jalan Raya Bandara Juanda nomor 73 Sidoarjo ini memiliki aneka masakan yang enak pastinya. Gimana, Bolo sudah siap? Kalau sudah siap, langsung aja kita mulai Wakul hari ini. Halo Bolo, jumpa lagi dengan Wakul, Wayahe Kuliner di acara Arek TV. Kali ini kita akan mempraktekkan atau mencoba memasak kuliner dari bahan ikan gurami. Sebelum mulai memasak, saya akan coba memperkenalkan diri saya. Saya Andi Abidin, Eksekutif Chef dari Premier Place Hotel Juanda. Dan sebelum itu coba untuk memanaskan air panas dulu. Ini air panasnya sudah mendidih. Nanti kita akan coba untuk merebus ikan dulu. Bolo, agar ikan gurami tidak hancur saat dimasak sup, caranya begini nih. Pertama, ikan guraminya kita seasoning terlebih dahulu dengan garam dan merica secukupnya. Setelah itu, taburkan tepung tapioka kering agar ikan saat direbus tidak mengkerut teksturnya. Setelah ikan berselimut tepung tapioka, barulah dimasukkan ke dalam air yang mendidih selama 1 menit agar nutrisi ikan tidak hilang. Kaldu yang bagus untuk sup untuk ikan ya. Kalau untuk ikan berarti kita harus cari tulang ikan yang segar. Ya, bisa pakai kepala ikan, bisa pakai tulangnya. Intinya buat kaldu dari ikan itu nggak boleh terlalu lama. Semakin lama dia dimasak, semakin satu keruh, kedua amisnya tambah. Biasanya dicampur dengan sayuran. Misalnya bisa pakai daun seledri, daun bawang pre bisa. Dan prosesnya nggak terlalu lama biasanya. Mungkin sekitar kaldu itu 30 menit lah kalau untuk kaldu ikan. Seperti itu. Jadi yang paling bagus sebenarnya ikan salmon. Baunya strong sekali. Salmon itu bagus. Kalau mau kakap putih itu juga bagus kalau untuk tulang ikan, seperti itu. Oke, ini sudah cukup. Saya akan masukkan langsung ke air dingin supaya cepat dingin, nggak terlalu matang. Oke, sudah ya. Oke, saya matikan dulu. Ini saya taruh bawah. Setelah itu saya akan coba panaskan buat kuahnya. Ya, ini saya siapkan bawang putih sama jahe. Jahenya boleh di slice atau diiris tipis-tipis atau boleh seperti korek api. Ini juga sama. Jahenya jangan terlalu banyak, secukupnya aja untuk ngilangin bau amis. Oke, ini ditumis sampai warnanya kecoklat-coklatan. Kita siapkan kaldu ikan. Kaldu ikan bisa dari ikan laut. Asal jangan ikan pindang, ikan air laut, atau ikan gurami. Ini sudah mulai kecoklatan sampai wangi. Kaldunya terserah ya seberapa ikan yang dimasak.
cukup. Kita tunggu sampai mendidih. Boleh dikasih garam. Untuk seasoning kuahnya, masukkan garam secukupnya, lalu tambahkan chicken powder dan sedikit merica. Tunggu sampai mendidih. Selagi menunggu, tiriskan gurami yang telah direndam dalam air es tadi, Bolo. Biar lebih yakin nih, cicipi kuahnya dulu ya, Bolo. Jika dirasa kurang mantap, bisa ditambahkan sedikit garam, lalu masukkan 1 sendok teh kecap asin agar kuahnya berwarna kecoklatan. Jadi ini sudah mendidih. Saya akan masukkan ikannya. Ya. Saya akan siapkan kondimen yang lain. Tomat sama bawang daun. Ini dimasukkan setelah mendidih. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah mulai. Saya akan masukkan sawinya. Sawi asin. Oke. Tomat supaya ada warnanya. Semua nggak apa-apa. Ini sudah mendidih. Terakhir, boleh ditambahkan minyak wijen. 1 sendok teh aja, cukup. Ya, ini sudah mendidih, sudah selesai. Ini terakhir. Oke, saya matikan. Sekarang kita coba untuk masukkan plating ke sup bowl. Oke. Ini bisa dibuat di rumah. Sangat gampang, bahan-bahannya juga umum, nggak terlalu sulit untuk didapatkan di pasar. Ini sudah jadi, namanya sup gurami sawi asin kuah jahe ala Premier Place Hotel. Ini dia sup gurami sawi asin kuah jahe ala Chef Andi dari Hotel Premier Place Sidoarjo. Makanan yang cocok dimakan saat musim hujan gini ya, Bolo, atau dimakan saat kondisi badan lagi kurang fit, bakalan seger banget pastinya. Setelah ini, Chef Andi masih akan mengolah ikan gurami menjadi salah satu masakan yang spesial. Kira-kira dimasak apa ya, Bolo? Jangan kemana-mana, tetap di Wakul Wayahe Kuliner. Kembali lagi di Wakul Wayahe Kuliner. Untuk menu kedua, Chef Andi akan membuat gurame kukus ala Hotel Premier Place. Kita intip dulu yuk, bahannya apa aja sih? Halo Bolo, jumpa lagi dengan Wakul Wayahe Kuliner. Kali ini kita akan masak masakan kedua. Perkenalkan dulu, saya dari Premier Place Hotel Juanda. Kali ini kita akan masak gurami kukus untuk masakan yang kedua. Jadi ini saya sudah siapkan gurami yang segar, kira-kira beratnya 350 gram. Untuk step yang pertama, saya akan coba untuk saya
iris supaya nanti pada waktu ngukus itu nggak terlalu lama. Jadi ini saya akan file, tapi tidak sampai, saya ambil dagingnya aja. Jadi seperti ini. Jadi di garis-garis. Saya akan kembalikan ke sini. Oke. Dari sini kita siapkan garam, merica, sama penyedap rasa. Bisa pakai chicken powder. Di sini saya pakai chicken powder. Jadi pertama saya akan bumbui dulu, ya, agak tinggi supaya rata. Oke, merica sama ini. Baik, gurami ini kan amis ya, cukup amis lumayan. Untuk menghilangkan amis dari ikan gurame, bisa menggunakan jahe atau jeruk nipis bolol. Dan kali ini kita menggunakan jahe. Caranya, masukkan jahe yang sudah dicincang ke sela-sela irisan ikan gurame. Sekarang saya akan menyiapkan untuk bahan sausnya yang buat nanti disiram. Karena ini nanti dikukus, jadi harus ada sausnya. Bentar, ini saya taruh di sini. Oke. Jadi bahan-bahan yang untuk nanti dicampur untuk disiram di sini. Dalam proses pembuatan saus guramenya, masukkan bawang putih dan bawang merah yang sudah dicincang 1,5 sendok, lalu masukkan juga jahe yang sudah dicincang. Bagi bolo yang doyan pedas, tambahkan irisan cabai rawit ke sela-sela irisan gurame agar semakin meresap. Masukkan kaldu ikan 1,5 ladle, kemudian masukkan 2,5 sendok teh kecap asin dan aduk hingga merata. Plate yang nanti akan saya kukus, saya akan pindahkan seperti ini. Kalau ada tempat yang lebih besar nggak apa-apa, supaya kuahnya nanti juga akan paling nggak setengahnya ini, setengahnya di sini. Oke, saya akan coba tuangkan. Ini sudah setengah, nggak apa-apa. Sebentar, supaya baunya khas, ini saya tambahin daun ketumbar. Ini banyak di pasar atau di biasanya supermarket. Ini sebetulnya aromanya lebih tajam nanti. Jadi saya giniin, saya akan tata di atasnya seperti ini. Setelah semua bahan selesai, masukkan ikan ke alat pengukus, tunggu 15 menit sampai ikan berwarna putih. Oke Bolo, kita akan cek ikannya yang tadi dikukus. Ini sudah kurang lebih 15 menit. Saya akan matikan dulu. Oke. Terus. Ya, udah matang ini. Saya akan ambil. Ya. Saya akan taruh sini. Ini nggak apa-apa, bisa disertakan. Ya, ini cukup. Terakhir mungkin saya tambahkan sedikit minyak wijen di 1 sendok aja di kuahnya supaya nambah aroma. Bisa dikasih ini lagi sedikit. Ya,
Sudah selesai pemirsa, masakan kita yang kedua, gurami kukus dengan daun ketumbar. Ini dia gurami kukus ala Chef Andi dari Hotel Premier Place Sidoarjo. Sudah pasti dijamin enak bolo. Setelah ini ada Chef Tio yang akan membuat dessert yang mantul dan tampilan yang menggoda bolo. Penasaran kan? Jangan kemana-mana, tetap di Wakul Wayahe Kuliner. Terima kasih ya Bolo masih terus nonton Wakul. Dan kali ini Cook Pastry Tio akan memberikan satu menu dessert yang unik, yaitu es teler cake namanya. Yang pasti ala Premier Place dong. Gimana, penasaran? Ini dia. Halo, balik lagi Bolo di acara Wakul Wayahe Kuliner. Tadi kita udah lihat Chef Andi buat makanan olahan dari gurame ya, ikan. Nah, sekarang saya mau bikin yang namanya es teler cake. Penasaran kan? Namanya unik. Masih tetap bersama saya Tio dari Hotel Premier Place Juanda. Di sini saya akan mau buat spongnya dulu ya. Untuk dasarannya, ini saya sudah siapkan beberapa macam bahan untuk spong. Di antaranya ada tepung, ya. Kemudian ada maizena. Langsung saya masukkan ya, biar kita langsung olah. Untuk membuat adonan spong cake, masukkan gula, 3 butir telur dan pengembang. Lalu mixer dengan kecepatan yang tinggi sampai adonan mengembang dan berwarna putih. Setelah itu masukkan tepung terigu dan maizena, aduk adonan secara melipat. Jangan terlalu lama mengaduk adonannya ya Bolo, agar adonan tidak bantet. Terakhir, tambahkan mentega dan pewarna makanan. Setelah semua selesai, tuangkan adonan ke cetakan kue yang sudah diberi alas kertas roti, lalu dipanggang. Baik, ini akan saya panggang selama 12 menit dan di sini saya sudah menyiapkan hasil dari spong tadi. Langsung saja kita masuk ke proses pembuatan es teler cake-nya. Untuk Bolo semua yang di rumah nggak ada gelas kayak gini, Bolo bisa pakai kota atau tempat apapun yang menurut Bolo bisa untuk cake ini. Di sini langsung saya cetak pakai mulut gelas ya. Nah, di sini saya sudah punya whipping cream yang akan saya kasih esen rasa frambos. Kita aduk ya, biar rata aromanya. Kalau Bolo mau pakai esen lain bisa. Esen tutti frutti atau esen buah nanas juga bisa. Nah, kita aduk seperti ini. Untuk yang pertama, langsung dimasukkan 1 lembar spong ya, Bolo. Paling bawah. Kemudian kita di sini juga ada simple sirup
fungsinya adalah supaya spong ini jadi lebih lembut lagi dan jadi lebih manis tentunya ya. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan, oh iya boleh lupa, saya punya plastik segitiga buat masukin krimnya ya Bolo. Susah. Kalau Bolo di rumah nggak punya plastik segitiga seperti ini, nggak apa-apa, langsung aja pakai sendok atau pakai alat bantu lainnya seperti kayak botol atau apa ya. Nah, kita masukkan seperti ini. Setelah diberi whipped cream, masukkan mutiara, nangka, alpukat, dan kelapa muda. Ulangi lagi, masukkan sponge cake di atasnya, tambahkan simple syrup, whipped cream, dan bahan seperti proses sebelumnya. Terakhir tutup dengan sponge cake, whipped cream, mutiara, dan nangka di atasnya. Oke, sudah selesai Bolo ya. Langsung kita garnish. Oke Bolo, sudah jadi es teler cake-nya. Gimana? Menarik bukan? Tiga menu lezat ala Hotel Premier Place Sidoarjo sudah disuguhkan hari ini. Praktis banget dan dijamin lekoh Bolo. Terima kasih Chef Andi dan Chef Tio sudah membagikan menu spesial di Wakul hari ini. Terima kasih buat Bolo juga yang sudah stay tune selama 30 menit tadi ya. Jangan lupa tonton terus Wakul Wayai Kuliner pastinya hanya di Arek TV, TVNE Arek-Arek. Arek TV.